Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran, yakni dosen pengampuhnya yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh MAG. Nah teman-teman, adapun judul dari makalah kami yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, anggota kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator atas nama Sri Purnama sekaligus pemateri kedua. Selanjutnya, atas nama Tutik Handayani sebagai pemateri pertama, dan terakhir Nurul Aisyah sebagai pemateri ketiga. Jadi langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Tutik Handayani untuk membawakan materi pertama, yaitu pengertian dan tujuan pembelajaran jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran jarak jauh dan tujuan pembelajaran jarak jauh. Jadi, pengertian pembelajaran jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pemisah kedua kegiatan tersebut berupa jarak fisik maupun non-fisik. Nah, adapun pengertian pembelajaran jarak jauh menurut para ahli, diantaranya menurut Mackenzie, Christine, dan Rigby. Pembelajaran jarak jauh merupakan suatu metode pembelajaran yang menggunakan korespondensi sebagai alat komunikasi antara tenaga seseorang pengajar dan siswa, ditambah adanya interaksi antar siswa di dalam proses pembelajaran. Kemudian, adapun menurut Peters, ia mengungkapkan bahwa pembelajaran jarak jauh merupakan suatu metode pembelajaran untuk menyampaikan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dikelola berdasarkan pada penerapan konsep pembagian tugas atau kerja. Nah, selanjutnya menurut Moore. Nah, ia mengungkapkan bahwa pembelajaran jarak jauh itu merupakan suatu metode pembelajaran di mana proses pengajaran terjadi secara terpisah dari proses belajar sehingga komunikasi antara tenaga pengajar dan siswa harus difasilitasi dengan bahan cetak, media elektronik, dan media-media lainnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh itu adalah ketika proses pembelajaran tidak terjadi kontak dalam bentuk tatap muka langsung antara si pengajar dan pembelajar. Komunikasi berlangsung dua arah yang dijembatani dengan media seperti komputer, televisi, radio, dan telepon, internet, video, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran jarak jauh. Jadi, tujuan pembelajaran jarak jauh ini, pembelajaran jarak jauh diharapkan dapat mengatasi masalah pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi dalam bidang pendidikan yang disebabkan oleh berbagai hambatan seperti jarak, tempat, dan waktu. Nah, untuk itu penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh harus sesuai dengan karakteristik pembelajar. Nah, tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran jarak jauh ini adalah untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak dapat mengikuti pembelajaran konvensional secara tatap muka. Jadi pembelajaran jarak jauh ini tujuannya yaitu ada 4 yang saya ketahui. Yang pertama, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa darurat COVID-19. Dan yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan yaitu guru, tenaga pendidikan, dan siswa dari dampak buruk COVID-19. Dan yang ketiga yaitu mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di lingkungan suatu pendidikan. Dan yang terakhir yaitu memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua siswa. Jadi mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Itulah tadi materi yang dibawakan oleh pemateri pertama. Selanjutnya materi kedua yaitu prinsip dan ciri-ciri pembelajaran jarak jauh. Nah, adapun prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh yang akan saya jelaskan di sini ada 6. Yang pertama prinsip kebebasan, yang kedua prinsip kemandirian, yang ketiga prinsip keluasan, yang keempat prinsip keterkinian, yang kelima prinsip mobilitas, dan yang terakhir prinsip efisiensi. Nah, adapun penjelasan dari keenam prinsip tersebut, yang pertama prinsip kebebasan, yaitu sistem pendidikan sifatnya demokratis karena dirancang agar bebas bisa diikuti oleh siapa saja, apalagi pembelajaran sifatnya heterogen baik dalam kondisi atau karakteristiknya yang meliputi motivasi, kecenderungan, latar belakang pendidikan, kesempatan maupun waktu untuk belajar. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip kemandirian, yaitu belajar perorangan atau belajar kelompok. Pengajar hanya sebagai fasilitator yang memberikan bantuan atau kemudahan kepada pembelajar untuk belajar, sehingga bantuan yang diberikan pengajar minimal mungkin atau tidak dominan, disesuaikan dengan keadaan pembelajar tersebut. Materi pembelajaran tersebut dirancang agar pembelajaran dapat belajar mandiri. Yang ketiga prinsip keluasan, yaitu prinsip kesesuaian, menunjuk pada program belajar yang relevan dengan kebutuhan belajar sendiri, tuntutan lapangan kerja, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau perkembangan yang terjadi di masyarakat. Pembelajaran belajar sesuai dengan keinginan, minat, kemampuan, dan pengalamannya sendiri. Yang keempat yaitu prinsip keterkinian, diwujudkan dengan tersedianya program pembelajaran yang pada saat ini ditemukan hal ini berbeda dengan sistem pendidikan dan pelatihan konvensional yang program atau kurikulumnya termasuk buku-buku yang tersedia dirancang untuk mengantisipasi keperluan masa yang akan mendatang. Yang kelima yaitu prinsip mobilitas, memungkinkan pembelajar belajar dengan cara berpindah tempat sesuai dengan keadaannya, memungkinkan untuk terjadinya proses pembelajar dapat belajar dengan jenis alur dan jenjang yang setara. Nah, yang prinsip yang terakhir yaitu prinsip efisiensi adalah memberdayakan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya manusia atau teknologi yang tersedia dengan seoptimal mungkin agar pembelajar bisa. Nah, selanjutnya ciri-ciri pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, program disusun disesuaikan dengan jenjang, jenis, dan sifat pendidikan. Waktu yang digunakan pun sesuai dengan program tersebut. Yang kedua, dalam proses pembelajaran tidak ada pertemuan langsung secara tatap muka antara pelajar dan pembelajar, sehingga tidak ada kontak langsung antara pelajar dan pembelajar. Yang ketiga, pembelajar dan pengajar terpisah sebagai proses pembelajaran itu karena tidak ada pembelajar tatap muka seperti halnya dalam pembelajaran konvensional, sehingga pembelajaran harus dapat belajar secara mandiri. Yang keempat, adanya lembaga pendidikan yang mengatur pembelajaran untuk belajar mandiri. Pendidikan jarak jauh adalah sistem pendidikan yang menekankan pada cara belajar mandiri. Yang kelima, lembaga pendidikan merancang dan menyiapkan materi pembelajaran serta memberikan pelayanan bantuan belajar kepada pembelajar. Nah, itulah tadi materi kedua. Selanjutnya materi ketiga akan dibawakan oleh Saudari Nurul Aisyah, yaitu kelebihan dan kelemahan sistem pembelajaran jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai keunggulan dan kelemahan pembelajaran jarak jauh. Keunggulan pembelajaran jarak jauh online
Di antaranya yaitu yang pertama, adanya pemerataan pendidikan ke berbagai tempat, bahkan ke tempat terpencil atau pedalaman sekalipun. Yang kedua yaitu kapasitas daya tampung pembelajaran jarak jauh online tidak terbatas, karena tidak memerlukan ruang kelas, sehingga antara pejabat dengan pembelajar tidak perlu bertatap muka secara langsung dalam ruang kelas. Yang ketiga yaitu tidak diperlukannya ruang kelas untuk tatap muka dalam proses pembelajaran akan mengurangi biaya operasional pendidikan, seperti biaya pembangunan dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu. Yang kelima, karena tidak terbatas oleh waktu, maka proses pembelajaran ini sangat tepat diterapkan bagi orang yang memiliki waktu terbatas atau tidak tertentu, misalnya karyawan, pegawai, dan sebagainya. Selanjutnya, pembelajar dapat menentukan materi pembelajaran yang dipelajarinya sesuai dengan minat, keinginan, dan kebutuhannya, sehingga pembelajaran akan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keunggulan selanjutnya yaitu pembelajaran berlangsung bergantung kepada kemampuan masing-masing pembelajar, dan materi pembelajaran selalu akurat dan mutakhir atau up to date karena pembelajar dapat berinteraksi langsung dengan berbagai sumber informasi, terutama jika ada materi pembelajaran yang belum atau masih kurang dipahami, sehingga keakuratan materi pembelajaran yang disampaikan dapat terjamin. Keunggulan yang terakhir yaitu dapat menarik perhatian dan minat pembelajar karena pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara interaktif. Selanjutnya, kelemahan pembelajaran jarak jauh online, yaitu yang pertama, tingginya kemampuan gangguan belajar yang akan menggagalkan proses pembelajaran karena pembelajaran jarak jauh menuntut pembelajar untuk belajar mandiri atau belajar individual. Yang kedua yaitu pembelajar ketika membuka internetnya tidak mendapatkan materi pembelajar yang perlu menghubungi pengajar. Namun jika harus menunggu pengajar atau tutornya untuk online melalui internet, sehingga pelajar mengalami kesulitan mendapat penjelasan dari pengajar secepat mungkin. Yang terakhir yaitu terjadi kesalahan pemahaman pembelajar terhadap materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Persepsi pengajar dan pembelajar terhadap materi pembelajaran dan tujuan yang harus dicapai mungkin berbeda, sehingga pengajar mungkin merasa sudah menguasai seluruh materi pembelajaran, namun sebaliknya menurut pengajar, pembelajar tersebut masih belum menguasai materi pembelajaran secara tuntas, sehingga tujuan pembelajaran pun belum tercapai sepenuhnya. Jadi, untuk mengatasi hal tersebut, perlu diadakannya evaluasi pada setiap akhir materi pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Nurul Aisyah sekaligus materi terakhir. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video pembelajaran kami dan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.